Selamat kita kembali bertemu dalam pelajaran agama Kristen. Mari kita awali pertemuan kita dengan doa. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih buat pagi hari ini Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk bertemu, untuk belajar di dalam materi-materi kami hari ini. Pimpin kami Tuhan, kuasai hati pikiran kami, kiranya Engkau Allah Roh Kudus menyertai kami, memimpin kami dari pertama sampai selesainya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, kembali kita membahas materi kita di bulan yang lalu, yaitu komunikasi yang hidup dengan Tuhan. Di dalam ayat bacaan kita 2 Raja-Raja 19 ayat 15 dan 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Pengertian komunikasi dengan Tuhan berasal dari bahasa Inggris, yaitu communication. Secara umum, semua tingkah laku kita, baik yang menggunakan suara atau verbal dan gerakan tubuh nonverbal, dapat diterima orang lain. Arti khusus komunikasi adalah pesan yang kita kirim baik secara sadar untuk orang lain, itu satu orang atau lebih, dengan tujuan memengaruhi tingkah laku penerima. Komunikasi dapat dilakukan antara kita dengan sesama manusia maupun dengan makhluk hidup lainnya, hewan atau tumbuhan. Komunikasi dengan Tuhan berarti setiap tingkah laku kita yang menggunakan suara dan gerakan tubuh ditujukan kepada Tuhan. Cara berkomunikasi dengan Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan bukanlah hal yang sulit. Berkomunikasi dengan Tuhan dibutuhkan tekad dan disiplin atau komitmen atau janji. Disiplin juga menjadi nilai karakter yang wajib ada dalam diri kita, anak-anak Tuhan yang ingin berkomunikasi dengan Tuhan. Komunikasi ada dua garis, yaitu vertikal atau tegak lurus dan horizontal mendatar. Membangun relasi yaitu dengan yang pertama, komunikasi vertikal. Komunikasi manusia dengan Tuhan secara langsung. Ya, Tuhan berkomunikasi dengan kita melalui Alkitab, dan kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Ayat bacaan kita dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7, 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15, 1 Tesalonika 5 ayat 18 dan Efesus 5 ayat 20. B. Komunikasi horizontal, yaitu komunikasi manusia dengan sesama manusia. Berkomunikasi dengan saudara seiman atau sesama orang Kristen dengan mengikuti persekutuan. Kita dapat saling mendorong dan membangun dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Sedangkan komunikasi secara pribadi dengan sesama yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Dengan berkomunikasi kita dapat menjadi saksi mengenai kebaikan dan kebenaran Tuhan Yesus yang telah kita rasakan. Pembacaan Alkitab kita. Komunikasi dengan Tuhan dimulai dengan pembacaan Alkitab. Dengan membaca Alkitab, Tuhan berkomunikasi dengan kita. Karena dalam Alkitab kita dapat ditemukan kehendak kebaikan dan kebenaran tentang Tuhan. Perjanjian Lama intinya bercerita tentang penciptaan dunia dan isinya, manusia yang jatuh dalam dosa, serta janji kedatangan juru selamat yang akan menyelamatkan manusia. Perjanjian Baru adalah tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menggenapi janjinya menebus dosa manusia. Nah, cara membaca Alkitab. Yang pertama, berdoa kepada Tuhan untuk minta pimpinan Roh Kudus, membantu kita memahami apa yang kita baca. Yang kedua, membaca bagian ayat Alkitab yang sudah dipilih dan disiapkan. Yang ketiga, merenungkan bacaan, mencari tujuan ayat yang telah kita baca, misalnya tentang ketaatan kepada Tuhan maupun sesama, kasih, beribadah. Mencari pesan dari ayat yang telah kita baca tentang Tuhan, manusia, sesama, dan alam. 4. Menuliskan aplikasi dari ayat yang telah dibaca, apa pesan yang dapat diambil untuk kita lakukan dalam tindakan kita. 5. Berdoa berterima kasih karena Tuhan Yesus telah memberikan Roh Kudus dan mengingatkan kita lagi melalui ayat Alkitab yang telah kita baca. B. Dengan berdoa.
membangun relasi atau komunikasi kita dengan Tuhan melalui doa. Mengapa? Karena doa merupakan napas hidup orang percaya. Jadi kalau tidak pernah berdoa dibilang imannya mati. Cara berdoa yang dikehendaki Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh dan yakin bahwa kuasa Tuhan Yesus akan datang melalui doa kita dalam Yakobus 5 ayat 16b. Berdoa dengan tulus dan yakin dengan iman kita kepadanya, Ibrani 10 ayat 22. Berdoa dengan rendah hati, mengakui segala kekurangan yang kita miliki, Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Berdoa dengan tidak jemu-jemu dan tekun, Mazmur 5 ayat 1 sampai 13 dan Lukas 18 ayat 1. Berdoa setiap hari dan meminta Roh Kudus memberkati kita, Efesus 6 ayat 18. Berdoa dalam nama Yesus, Yohanes 14 ayat 6, Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Mengakhiri doa dengan kata amin, berarti pasti, yakin, sungguh. Mazmur 41 ayat 13 dan 1 Korintus 14 ayat yang ke-6. Ini cara-cara kita berdoa yang dikehendaki Tuhan ya. Susunan doa, ada susunan doanya. Ucapan syukur, terima kasih untuk berkat-berkatnya, memuji dan membesarkan nama Tuhan atas kebaikannya, mengakui dosa yang telah dilakukan dan meminta ampun kepadanya. Bagian C, menyampaikan isi doa. D, saat hening berdiam diri beberapa menit ya. Kemudian yang ke B, E, menutup doa kita dengan kalimat dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa, amin. Begitu ya. Dalam bacaan Alkitab kita 2 Raja-Raja 19 ayat 15. Penulis kitab 1 dan 2 Raja-Raja menyampaikan kepada kita bahwa Raja Hizkia sedang mengalami kesulitan. Ia mendapat surat tantangan yang menyuruhnya memberikan Yerusalem kepada orang lain. Ia tidak tahu harus berbuat apa, sehingga ia berdoa kepada Tuhan. Raja Hizkia adalah raja yang memimpin bangsa Yehuda pada saat itu. Jika kita mengalami kesulitan, datanglah kepada Tuhan melalui doa. Berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa dengan cara yang benar, maka Tuhan Yesus akan menolong dan memberkati kita. Jadi kita kalau berdoa kepada Tuhan, datanglah dengan kerendahan hati, jangan dengan kesombongan atau dengan nada memerintah kepada Tuhan ya. 2 Timotius 3 ayat 16, Rasul Paulus melalui ayat ini menegaskan fungsi Alkitab. Kalimat segala tulisan yang diilhamkan Allah, artinya Allah memakai orang-orang untuk menulis Alkitab dan memberikan Roh Kudus kepada mereka agar memberkati mereka. Jadi bukan sendiri yang nulis, tapi atas pimpinan Roh Kudus. Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru merupakan kitab-kitab yang berisi kebenaran tentang Allah yang ditulis oleh para penulis yang dipilih Allah dan diberkati Roh Kudus. Marilah kita membaca Alkitab agar kita mengetahui jalan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Engkau mengingatkan kami kembali bagaimana kami berkomunikasi dengan Tuhan, yaitu dengan cara membaca firman Tuhan. Engkau berbicara kepada kami dan kami berbicara kepadamu melalui doa kami. Kami juga berkomunikasi dengan sesama kami dengan baik dan sopan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga memberikan kami cara berdoa yang Engkau berkenan. Engkau mau Tuhan, ada susunan-susunan doa yang harus kami lakukan. Terpujilah namamu Bapa, Engkau berkati kami semuanya Tuhan, berkati juga anak-anakmu dalam mereka belajar. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Selamat pagi, sampai bertemu kembali, Tuhan Yesus memberkati.